Halo, balik lagi sama aku Afifah. Kali ini kita akan membahas tentang semiotika yang ada pada seni tari topeng ireng Boyolali. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih topeng ireng itu tarian dari mana? Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu topeng ireng itu berasal dari mana sih? Dan tentunya tariannya seperti apa sih? Jadi, mari kita lihat cuplikan tariannya. Ini dia. Kula niki bendoleki dereng saged nata lan nudan negara sanyata saged nemung lunga sapa upados jiwa. Sampun cekap kang dados atur kawula ugi samya seketana lenggahira pramirsa yen wonten lepat kawula nyuwun kuning pangapura. Itu dia tarian topeng ireng. Oke, karena kita udah tahu gimana tariannya, sekarang mari kita bahas seni tari topeng ireng tersebut dengan semiotika. Yang akan kita bahas kali ini mulai dari sejarah topeng ireng, kemudian ada pemainnya, makna gerakan, serta iringan yang digunakan, tata rias atau riasan para pemainnya, dan tentunya busana atau kostum yang digunakan oleh para pemain. Sejarah dari tari topeng ireng Boyolali. Yang pertama, mari kita bahas tentang sejarah dari topeng ireng Boyolali. Tari topeng ireng awalnya berasal dari lereng Merapi Merbabu sejak zaman penjajahan Belanda. Mulanya masyarakat menyebutnya kesenian Dayakan. Disebut Dayakan karena kostum yang digunakan saat itu mirip suku Dayak Kalimantan, yaitu penarinya telanjang dada, bagian bawah memakai rok rumbai-rumbai, dan janur kuning, dan kepalanya diikat dengan janur kuning, begitu juga dengan kedua kaki dan tangannya. Topeng ireng mulai muncul di Kabupaten Magelang pada tahun 2005, kemudian kesenian Dayakan tersebut dikembangkan kembali dan menjadi tari topeng ireng. Riasannya pun dibuat lebih menarik dengan warna selain hitam dan putih, dengan ciri khas bagian matanya dibentuk seperti topeng dengan warna dominan hitam, sehingga akhirnya tarian tersebut diberi nama topeng ireng. Dalam bahasa Indonesia, topeng berarti topeng, ireng berarti hitam, yang berarti topeng hitam. Sanggar pertama yang mengembangkan tari topeng ireng adalah Sanggar Krido Mudo di kawasan Selo, Kabupaten Boyolali. Sanggar tersebut terbentuk pada tahun 2005. Yang kedua, mari kita bahas tentang pemainnya. Dahulunya, pemain hanya laki-laki dewasa saja. Tetapi mulai dengan berjalannya waktu, pemainnya pun ada juga yang perempuan, ada juga yang anak-anak. Saat ini, pemainnya tidak dibatasi dengan usia. Alasannya mengapa dulu hanya laki-laki dewasa saja, mungkin karena kostum yang digunakan cukup berat untuk digunakan menari. Penari topeng ireng Boyolali biasanya berjumlah 10 orang, tetapi bisa juga kurang dari 10 maupun lebih dari 10 orang. Gerakan. Tari topeng ireng Boyolali memiliki ragam gerak seperti atur sugeng, ayo prakonco, dan turu pambagio. Topeng ireng Boyolali hanya menggunakan 3 ragam gerak saja. Selebihnya hanya perkembangan dari tari Baduy dan Soreng, bahkan ada juga kreasi sendiri yang terinspirasi dengan gerakan tari lain. Tari topeng ireng biasanya penarinya berbaris lurus dan diiringi musik yang berirama keras dan penuh dengan semangat. Tarian ini memadukan syair agama Islam dan ilmu bela diri atau pencaksilat. Topeng ireng juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng gunung. Dari gerakannya, yang tegas menggambarkan kekuatan fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa saat bertarung maupun bersahabat dengan alam untuk mempertahankan kehidupannya. Iringan. Pada tari topeng ireng biasanya menggunakan musik dan iringan berupa alat musik. Musik yang digunakan adalah gabungan dari beberapa lagu yang memiliki tempo sedang.
Alat musik yang digunakan seperti kendang, saron, suling, bende. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada juga yang menggunakan drum dan juga gitar. Tata rias, tari topeng ireng biasanya menggunakan rias cantik dan rias mata berbentuk topeng. Dahulunya, hanya menggunakan warna hitam putih saja. Namun sekarang banyak yang menggunakan warna-warni dengan pola gambar yang berbeda-beda. Mungkin kreasi dari tim tata rias masing-masing. Ini contohnya. Alat make up yang digunakan biasanya cotton bud, bedak padat, bedak tabur, pidih, dan juga lipstik. Tata busana atau kostum. Tari topeng ireng Boyolali menggunakan penutup kepala yang disebut kuluk. Kuluk berukuran tinggi dan bertekstur kaku. Kuluk topeng ireng di Boyolali ada 2 jenis, yaitu kuluk kepala suku dan kuluk anggota. Kuluk ini terbuat dari bulu ayam. Juga memakai kaos hitam panjang atau pendek sebagai dasaran, kemudian menggunakan rompi yang hanya menutupi dada punggung atau tidak berlengan yang disebut badong. Dengan berkembangnya zaman, banyak sekali model badung dengan warna yang lebih berwarna dan lebih menarik yang terkesan glamor. Pakaian bawahan menggunakan celana pendek atau panjang, hitam polos, dan sejenis rok rumbai-rumbai yang terbuat dari kain. Gelang tangan yang terbuat dari kain berwarna dipadukan dengan manik-manik. Dipakai di kedua tangan dengan cara diikat di bagian pergelangan tangan. Juga memakai gelang yang terbuat dari kumpulan benang wol berwarna yang disebut dengan gombyok. Cara pakainya dengan diikat di lutut dan lengan bagian atas. Memakai kerincing, yaitu susunan lonceng-lonceng kecil yang berbentuk bulat yang disusun rapi, dijahit pada kain atau karet yang digunakan untuk pembuatan ban. Pemakaiannya tinggal diikat pada masing-masing betis kaki. Pada masing-masing kaki biasanya terdapat 20-30 biji lonceng. Suaranya menambah keindahan dan penampilan tari topeng tentunya. Seni pertunjukan topeng ireng biasanya dipentaskan di lapangan terbuka maupun arena terbuka. Dulunya, tari topeng ireng berfungsi untuk penyebaran agama Islam. Saat ini, tari topeng ireng biasanya dipentaskan dalam acara hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, dan mengikuti permintaan dari masyarakat seperti HUT suatu kota, pembukaan pameran, festival suatu kota, dan lain-lain. Bisa nih kalau kalian ada acara, tangkap aja pertunjukan tari topeng ireng. Oke, itu dia pembahasan kita tentang semiotika yang ada pada tari topeng ireng Boyolali. Cukup menarik bukan makna-makna yang ada pada seni tari topeng ireng Boyolali? Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Dah.